Ya, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujian komprehensif atas nama Ibu Faridah akan dimulai. Yang pertama adalah presentasi mengajar selama tidak lebih dari 10 menit. Kemudian nanti ada pertanyaan mengenai pedagogik dan profesional, lalu kemudian ada tes membaca Al-Quran. Langsung saja kepada Ibu Faridah, dipersilahkan. Silakan, Bu. Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjutkan, seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Mas Ketua untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih anak-anakku semuanya sudah berdoa dengan khusyuk dan selalu ingat bahwa setiap kegiatan apapun yang kita lakukan harus diawali dengan berdoa terlebih dahulu. Agar apa? Agar kita selalu mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, coba itu masih ada kursi-kursi yang belum rapi, tolong dirapikan terlebih dahulu. Ya, terima kasih Mas, sudah merapikan. Kemudian silahkan kalian berdiri semua di pinggir meja kalian semua. Wida akan mengecek apakah masih ada baju yang belum dimasukkan. Oh iya, Alhamdulillah kelas ini memang luar biasa, selalu rapi, selalu sopan, sehingga baju juga sudah dimasukkan dari rumah. Terima kasih anak-anak, silakan duduk kembali. Kemudian akan Bu Ida absen dulu untuk pertemuan hari ini. Mbak Kania ada? Mas Rahman? Ya, masuk semua ya. Terima kasih. Kelas ini memang sangat luar biasa. Ketika belajar selalu bersemangat, dan Alhamdulillah semua sehat, jadi bisa berangkat semuanya. Oh ya, untuk ketua kelas, hari ini kita tadarus dulu ya, seperti biasa. Hari ini kita sudah masuk ke surah Al-Insyirah. Silahkan Mas Ketua untuk dipimpin ya. Shadaqallahul Azim. Terima kasih. Bacaan kalian sudah semakin baik. Bu Ida harap kalian di rumah selalu menjaga tadarusnya ya, biar setiap harinya kalian juga akan mendapatkan pahala, selain itu juga akan lebih pandai, lebih lancar dalam membaca Al-Qur'annya. Karena kalau membaca Al-Qur'an itu tergantung kebiasaan. Kalau tiap hari kita membaca, insya Allah tiap harinya juga akan bertambah lancar, bertambah baik, dan juga bertambah tartilnya. Begitu ya anak-anak. Baik, untuk pertemuan hari ini, sebelum kita ke materi yang akan kita bahas, Bu Ida mau bertanya dulu sama kalian. Minggu lalu kita sudah belajar apa ya? Oh iya, betul sekali. Mbak Kania sangat ingatannya tajam sekali ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang sejarah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari lahirnya sampai beliau wafat. Kita fokus kepada yang pertengahan, di mana Rasulullah kan diangkat menjadi Rasul. Muhammad waktu itu diangkat menjadi Rasulullah pada usia berapa? Iya, betul sekali, 40 tahun. Kemudian wahyu pertama yang mukjizat yang Rasulullah terima yang paling besar apa anak-anak semua? Iya betul, Al-Qur'anul Karim, yaitu lebih tepatnya surah apa Mas? Iya betul sekali, surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iya, kaitannya dengan materi yang hari ini kita akan belajar apa? Minggu lalu sudah Bu Ida sampaikan loh ya. Apa coba? Betul sekali, hari ini kita akan belajar bab yang ke-6, yaitu dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Nah, untuk sub materi yang akan kita bahas hari ini, kita akan fokus kepada yang ada kaitannya dengan yang tadi, yaitu Al-Quran. Kita akan belajar ilmu tajwid.
yaitu hukum bacaan Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah. Ya. Kemudian untuk hari ini akan Bu Ida sampaikan terlebih dahulu tujuan pelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, ini tujuannya. Apa saja? Yang pertama, dengan membaca teks materi hukum bacaan Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah dan melihat tayangan PPT, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian hukum bacaan Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah dengan benar. Kemudian yang kedua, menyebutkan huruf-huruf Syamsiyah dan huruf-huruf Qamariyah dengan tepat. Yang ketiga, menyebutkan ciri-ciri bacaan Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah dengan benar. Kemudian yang terakhir adalah mendemonstrasikan bacaan Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah dalam Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 dan Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11 dengan tartil. Baik, untuk pelajaran hari ini, sebelumnya akan Bu Ida tayangkan dulu sebuah gambar. Nanti silakan kalian cari ada apa di gambar tersebut. Sebentar akan Bu Ida share gambarnya. Nah, di sini gambar apa anak-anak? Yang ini saja ya. Iya, betul sekali Mas Nur. Itu adalah huruf hijaiyah. Kemudian perbedaan antara gambar yang satu dengan gambar yang kedua itu ada apa ya bedanya? Oh iya, Mbak Nagita, betul sekali. Yang di sini jumlahnya hanya 28. Sedangkan yang di sini jumlahnya ada 30. Kenapa demikian? Ada yang tahu? Oh iya, nanti kita akan bahas bersama-sama ya, kaitannya dengan materi kita hari ini, yaitu hukum bacaan Alif Lam Syamsiyah dan Alif Lam Qamariyah yang erat kaitannya dengan huruf-huruf ini. Karena huruf Syamsiyah dan huruf Qamariyah ini nanti diambilkan dari huruf hijaiyah. Baik, kita lanjutkan. Sebelum kita ke materi, Bu Ida sampaikan dulu barangkali ada lagi pertanyaan? Oh tidak, ya sudah. Sekarang langsung Bu Ida share untuk video, untuk PPT saja ya, untuk videonya kita lihat besok yang bagus. Nah, kita lihat materi kita hari ini adalah dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Sebabnya adalah hukum bacaan Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah. Kita lihat di sini ada peta konsep bahwa menuntut ilmu itu hukumnya adalah wajib, yaitu tertulis di dalam Al-Quran dan juga hadis Rasulullah yang nanti akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Jangan lupa nanti kita akan belajar hadisnya juga. Kemudian KD dan juga tujuannya sudah kita bahas ya. Kemudian surah yang akan kita bahas hari ini nanti, kita akan membaca Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11, kemudian Quran Surah Ar-Rahman ayat 33, dan juga ada salah satu hadis. Coba kita baca hadisnya ya. Kita simak baik-baik. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Sudah jelas ya, bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib. Kemudian, ada pertanyaan lain? Oh ya, silakan. Barangkali ada teman yang mau membantu Bu Ida untuk menjawab pertanyaan itu. Oh iya, terima kasih sekali. Sudah baik sekali. Terima kasih sudah membantu Bu Ida untuk menjelaskan materi kita yang tadi ditanyakan oleh teman yang lain. Kalian memang hebat. Kalian memperhatikan apa yang Bu Ida tampilkan dengan baik. Nah, kita langsung ke materi ya. Sekarang akan coba Bu Ida sampaikan dulu untuk materi kita yang fokus hari ini, yaitu hukum bacaan Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah. Tadi kita sudah menemukan perbedaan antara huruf hijaiyah yang tertulis di gambar yang tadi. Nah, kenapa demikian? Karena di sini coba kita lihat semua anak-anak, ini ada huruf alif.
Kemudian di sini tidak ada hamzah, tapi di yang satunya ada hamzahnya di sini. Nah, coba kita perhatikan. Huruf alif dengan hamzah, apabila diberi harokat, maka bunyinya akan sama. Sehingga huruf alif dengan huruf hamzah sering dianggap satu. Sehingga tidak lagi dituliskan di yang kelompok ini. Kemudian yang kedua, perbedaannya di sini. Ada huruf lam alif. Huruf lam alif ini juga diidentikan atau disamakan dengan huruf lam. Karena apabila diberi harokat, maka bunyinya akan sama, yaitu misalnya fathah menjadi la. Ini juga seperti itu. Jelas ya? Kemudian kita langsung ke hukum bacaan Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah yang pertama. Kita akan diskusi terlebih dahulu atau dijelaskan terlebih dahulu? Baik, diskusi ya. Silakan kalian berdiskusi, anak-anakku. Bu Ida kelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama membahas tentang huruf syamsiah dan huruf qamariyahnya. Nanti silakan kalian identifikasi huruf-huruf yang terdapat dalam huruf hijaiyah yang masuk ke syamsiah mana saja, yang masuk ke qamariyah mana saja. Kemudian untuk kelompok yang kedua nanti menjelaskan perbedaan antara pengertian hukum bacaan al-syamsiyah dengan al-qamariyah. Nah, kemudian kelompok yang ketiga nanti akan membuat contoh dari hukum bacaan al-syamsiyah dan juga hukum bacaan al-qamariyah. Silakan berdiskusi, jangan lupa semuanya harus aktif. Karena dalam diskusi ini yang dinilai bukan hanya hasil diskusinya, tapi ketika kalian diskusi, Bu Ida juga akan menilai siapa yang tidak aktif, siapa yang guyon sendiri, atau ngalamun sendiri, nanti ada nilainya sendiri. Begitu ya, silahkan. Sudah selesai anak-anak? Terima kasih. Silahkan sekarang masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Ya, terima kasih kalian semua, hebat. Anak-anak Bu Ida semuanya hebat. Hari ini kita sudah belajar ilmu tajwid, hukum alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Kalian sudah menyebutkannya dengan sangat baik. Kemudian anak-anak juga sudah membuat contoh dengan betul. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk setelah diskusi nanti kita akan sedikit memberikan apa kesimpulannya. Nah, kesimpulannya silahkan anak-anakku semua menyimpulkan. Dimulai dari kelompok sebelah kanan. Mungkin diwakili siapa? Oh iya, Mbak Zahra silahkan. Iya, pinter sekali. Kemudian untuk kelompok yang sebelahnya. Oh iya, Mbak Anissa. Terima kasih Mbak Anissa, sangat bagus, runtut sekali kalimatnya. Kemudian yang terakhir. Oh iya, Mas Ahmad, silahkan. Terima kasih, Mas Ahmad. Bacaannya luar biasa bagus. Pertahankan dan yang lain juga ya. Dalam membaca Al-Quran itu, kita harus tahu ilmu tajwid. Agar apa? Agar cara membacanya tidak sembarangan. Begitu ya? Cukup jelas ya? Jadi, Bu Ida sampaikan lagi yang sudah disampaikan oleh teman-teman, bahwa kesimpulannya adalah bahwa yang pertama, dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Contohnya, apa yuk? Ya, tadi sudah disampaikan bahwa dulu kalau orang mau cari kabar ke sana, ke luar daerah, harus nulis surat, butuh waktu yang lama. Tapi kalau sekarang kita bisa hanya dengan menelpon, bahkan kita bisa video call dengan orang yang di luar negeri sana. Jadi itu baru satu bukti bahwa dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Kemudian bacaan tajwid juga begitu. Kita kalau dulu kalau nggak ada guru atau ustadz nggak bisa ngaji ya. Tapi kalau sekarang kita bisa ngaji, ustadznya di mana, kita di rumah, kita bisa misalnya ustadznya sedang tidak bisa pergi, maka kita bisa calling ustadznya. Ustadz hari ini saya mau ngaji, oh iya kita Zoom saja ya, misalnya seperti itu. Itu juga salah satu bukti bahwa ilmu pengetahuan mempermudah kehidupan manusia. Baik anak-anakku semua, untuk pertemuan hari ini
kesimpulan sudah kita lakukan, kita akan melakukan apa? Refleksi. Nah, nanti daripada kalian malu untuk mengungkapkan, kalian boleh menulisnya ya. Yang pertama, hal apa yang baik dari pertemuan kita hari ini? Silahkan ditulis. Kemudian yang kedua, barangkali ada hal yang anak-anak belum paham, atau mungkin bingung, atau mungkin kok begini sih, saya kan taunya begini, malah Bu Ida menjelaskannya begini. Nah, itu bisa dituliskan ya. Nah, dituliskan di kertas, nanti dikumpulkan. Begitu ya anak-anak? Sudah? Ya. Untuk sekarang akan Bu Ida kasih soal untuk evaluasi pembelajaran pada pagi hari ini. Silahkan dibuka LKPD yang sudah Bu Ida siapkan. Nanti kita mengerjakannya melalui Google Form ya. Silahkan nanti buka WA-nya atau WA grupnya, WA grup kelas kita. Kemudian kalian kerjakan dan ditunggu paling lambat nanti jam 5 sore ya. Ya. Sudah jelas semua ya? Sudah nanti dicek silakan di WA masing-masing, dicek soal-soal yang harus kalian kerjakan. Anak-anakku semua, terima kasih kalian sudah semangat untuk mengikuti pelajaran pada siang hari ini. Kemudian untuk pertemuan yang akan datang, kita masih akan melanjutkan bab yang ini, yaitu mempraktikkan. Ya, yaitu membaca Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 dan Quran surah Ar-Rahman ayat 33, sembari kita menerapkan hukum bacaan Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyahnya. Begitupun kita juga akan membahas arti dan juga kandungan yang terdapat dalam Quran surah Al-Mujadalah dan juga Quran surah Ar-Rahman ayat 33. Nanti dipelajari terlebih dahulu ya. Ya, untuk pertemuan siang hari ini, Bu Ida rasa cukup. Nanti silahkan tugas-tugas yang sudah Bu Ida berikan nanti dikumpulkan di meja guru, di mejanya Bu Ida untuk ketua kelas, minta tolong ya, nanti dikumpulkan ke sana. Ya, untuk pertemuan hari ini, karena sudah siang, silahkan Mas Ketua untuk memimpin doa terlebih dahulu. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Farida luar biasa ini. Walaupun banyak berkeringat nampaknya. Ya, Bu Farida sudah sambil cooling down ya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebagai feedback dalam kegiatan pada hari ini. Coba Ibu Farida, tadi PowerPoint-nya keren sekali ya, media pembelajarannya warna-warni, itu dibuat sendiri apa dibuatkan Bu? Buat sendiri Bapak. Oh gitu. Ya. Tadi ada memotivasi siswa, tadi gimana cara memotivasi siswa, gimana Bu? Jadi Bu, dengan cara apa Bu tadi memotivasi siswa tadi? Karena mengalir saja ya Bu ya, mengalir saja ya. Iya, memotivasi siswanya yang agak ini ya Bu, agak kan ini anak SMP ya. Iya. Anak SMP itu harus lebih kepada bombong gitu ya. Bombong itu apa ya? Bahasa Indonesianya apa ya? Apa ya? Tapi paham ya? Iya, Apa yang saya maksud paham ya? Iya. Iya, jadi caranya begitu sudah bagus sekali cara membimbing siswa, kemudian penggunaan teknologinya sudah keren Bu Farida. Walaupun tadi agak kemeringat kalau belum jadi kohos gitu. Iya. Terus grogi sekali ya, Ibu jenengan, padahal bagus loh mengajarnya, jenengan bagus. Coba saya diberi keterangan Bu, untuk dalam proses pembelajaran ini Bu Farida ini menggunakan teori belajarnya siapa? Teorinya menggunakan sebagian konstruktivisme dan juga positivisme. Siapa itu? Teorinya siapa itu? Konstruktivisme itu teorinya siapa ya? Piaget, Brunner. Ingatnya Piaget, Brunner, atau kalau kognitif Piaget ya Pak ya? Nah, kognitif Piaget sama Brunner, kemudian apa ya lupa. Kalau konstruktivistik?
konstruktif itu Brunner juga kalau nggak salah ya Pak ya? Atau Piaget juga? Oh, Vygotsky? Siapa? Nah, Vygotsky? Vygotsky. Iya. Iya, konstruktif. Nanti dipelajari lagi ya Bu tentang teori pembelajaran. Kadang-kadang kita pakai tapi kita tidak. Sebenarnya kan kalau Ibu memahami konsep dasar tentang teori-teori belajar, mengajar itu akan lebih mudah, lebih enak, lebih santai. Kenapa kemudian banyak orang yang tidak bisa mengajar ya karena tidak memahami teori belajar. Terus setahunya adalah mengajar adalah proses memberikan ilmu pengetahuan. Padahal mengajar itu adalah masalah rasa karsa, masalah rasa untuk menumbuhkan ilmu pengetahuan, bukan seperti gelas yang kosong kemudian diisi air, tapi sesungguhnya adalah lahan atau tanah yang digali menjadi sebuah sumur, kan kira-kira begitu. Karena masalah bakadarnya. Oke, dipelajari lagi tentang teori-teori pembelajaran. Kemudian coba dicek tujuan pembelajaran yang ada di RPP-nya Ibu. Coba RPP. Sampun Bapak. Coba teori apa namanya tujuan pembelajaran itu harus komponennya harus A B C D. A B C D. A itu apa Bu? Audiens Pak, peserta didik. B-nya apa? B-nya behavior atau perilaku yang diharapkan. Misalnya dapat membaca, dapat dan seterusnya. C-nya? Condition. Terus D-nya? Degree itu sesuai dengan yang kita harapkan. Misalnya membaca ya dengan tartil atau memahami dengan baik, begitu Bapak? Coba sekarang saya tanya Bu, hubungan dengan PBL-nya ada di mana Bu? PBL itu kan kita membawa masalah ya Pak, membawa masalah kepada anak. Dengan ABCD yang ada di tujuan pembelajaran ada di mana posisinya? Oh iya, membaca teks materi hukum bacaan. Kalau membaca itu membawa masalah atau tidak Bu? Oh iya ya Pak. Jadi kan nilai-nilai faktual kan hanya sebatas tajwid ya, tidak kepada konsep-konsep pengetahuan yang sifatnya faktual. Harusnya tetap dibawa hal-hal yang faktual. Apakah hanya tajwid materi ini Bu? Apa hanya tajwid saja? Penilaian sikapnya nanti seperti apa? Sikap spiritual dan sikap sosialnya. Dia konsentrasi atau tidak? Instrumennya ada apa tidak Bu? Sepertinya ada Pak di belakang. Kok sepertinya sih Bu? Ini masih deg-degan ya Bu ya? Ya. Instrumennya ada, tapi tidak hanya ke tajwidnya Bapak, sama ke ilmu pengetahuannya. Oke. Ya. Kemudian selanjutnya, sebentar. Ditunjukkan satu soal yang hot, Bu. Satu soal yang hot. Ada nggak kalau tajwid itu materi yang hot gitu apa? Itu dapat membedakan. Itu membedakan itu C5 kan Pak ya? C4 nggih. Nomor 5 Bapak. Ini nomor 4 dan 5. Menemukan contoh hukum bacaan Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah pada surah Ar-Rahman ayat 33. Anak harus mencari sendiri, harus mengidentifikasi sendiri, kemudian menuliskan dan nanti menjelaskan kenapa itu disebut bacaan Al-Syamsiyah dan kenapa itu disebut bacaan Al-Qamariyah. C berapa itu berarti? C4 atau C5 ya Bapak? C4 itu analisis. Oh, analisis. C5 menemukan itu apa? C5. Sintesis ya Bu. Ya. Elemen-elemen bagian-bagian terpisah kan ada ini posisi. Ya, oke. Kalau C6 apa Bu C6? C6 itu menciptakan. Ya, betul. Ya.
Astagfirullahaladzim. Ya, ya, ya. Oke, oke. Sudah. Saya rasa untuk apa pedagogik dan profesional sudah cukup. Sekarang tes membaca Al-Quran. Tadi suratnya apa tadi, Bu? Surah Ar-Rahman ayat 33 sama surah Al-Mujadalah ayat 11. Oke, ini Ar-Rahman saja tapi tidak ayat 33, ayat 1 sampai 12. Sampai 13, maaf. 1 sampai 13. Iya, Bapak. Pakai nahawan ya, Bu? Hmm? Pakai nahawan ya? Pakai irama nahawan ya? Enggak bisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام صدق الله العظيم. Disuruh sampai 13 atau sampai 11 selesai. Dengarnya sampai 10. Ya, oke. Coba Bu, saya ditunjukkan salah satu bacaan qalqalah di dalam Al-Quran surah Ar-Rahman yang Ibu baca tadi. Qalqalah. Ya. Alla taqghaw. Taqghaw. Ya. Taqghaw. Tadi bacaan jenengan khaw. Taqghaw. Terus yang lagi satu lagi. Wan najmu. Tadi kenapa jenengan bacanya ragu-ragu ketika baca itu? Di lagu-lagu tadi kan suaranya jenengan bagus karena saya tahu suaranya Bu Faridah bagus, maka saya minta lagu-lagu. Kok lagu-lagu irama-iram. Allah Quran. Misalnya kan begitu aja, santai aja, Bu. Oke. Tapi secara umum bagus bacaannya, Bu. Bacaan Bu Bu Faridah, terus kemudian tajwidnya juga bagus. Ya karena mungkin karena grogi saja. Bu Faridah sudah sangat keren sekali. Oke, saya rasa cukup, Bu. Ujian komprehensif atas nama Ibu Faridah. Selesai, mari kita baca hamdalah. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita alhamdulillahirabbil